Hari ini kita udah ada di depan Museum Wayang. Yuk sama-sama kita kunjungi bareng-bareng museumnya. Museum Wayang. Gedung ini didirikan tahun 1640 sebagai gereja penduduk sipil Eropa dan tentara Belanda. Tanggal 14 Agustus 1936 dijadikan monumen dan tahun 1937 dibeli oleh Bataviaanse Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, yakni sebuah lembaga yang bergerak di bidang ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan Indonesia. Tanggal 22 Desember 1939 dijadikan Museum Batavia, lama kemudian dikenal dengan nama Museum Jakarta. Tanggal 17 September 1962 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Indonesia diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kemudian, tanggal 23 Juni 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Tahun 1972 ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang dilindungi Undang-Undang Monumen atau Monumenten Ordonansi TBL 1931 No. 238 dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. CB 11 1/12/72 tanggal 10 Januari 1972. Kemudian tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan sebagai Gedung Museum Wayang. Jadi guys, di zona pertama ini mencerminkan atau ada sesuatu menghadirkan keindahan seni tradisional Indonesia melalui perjuangan wayang dari bahan kayu. Wayang kayu adalah salah satu wujud kekayaan budaya yang memadukan keahlian ukir tangan dengan cerita epik yang telah diwariskan turun-temurun seperti Mahabharata dan Ramayana. Setiap wayang dibuat dengan penuh ketelitian, mulai dari pemilihan kayu yang berkualitas hingga proses pengukiran dan pewarnaan. Karakteristiknya tidak hanya mencerminkan nilai estetika tinggi, tetapi juga syarat makna filosofis, mencerminkan perjuangan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kehidupan. Zona ini juga mengundang pengunjung untuk menyelami proses kreatif pembuatan wayang kayu, merasakan energi spiritual di balik setiap tokoh, dan mengenal lebih dalam tentang identitas budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Oke, halo guys, kita ada di Museum Wayang di Zona 2 nih. Zona 2 ini merupakan museum wayang yang bisa kita lihat berbagai wayang di sini, mulai dari wayang golek, wayang kulit, dan berbagai jenis wayang lainnya. Nah, wayang itu tidak hanya bisa dijadikan sebagai sarana hiburan, tapi juga bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran atau budaya. Jadi kita bisa mempelajari berbagai jenis wayang di sini. Hai guys, di sini aku mau ngasih tahu beberapa wayang. Sini ada wayang kulit dari Satria Gathotkaca. Selanjutnya di sini ada wayang kulit Gathotkaca. Nah, di sebelah sini kita ada topping-topping atau huda-huda. Itu nih topeng. Dan selanjutnya di sini ada gundala-gundala. Kayak gini bentuknya guys, lihat. Sini lanjut. Sini kita ada topeng. Boleh dilihat kan, sini ada topeng Bali, di sini topeng Madura, topeng Jawa Timur, topeng dari Yogyakarta, topeng Jawa Tengah, topeng Cirebon, dan yang terakhir topeng Jawa Barat. Selanjutnya ada wayang kulit dari Sawah Lunto. Selanjutnya kita berada di zona 3. Zona 3 ini mencerminkan wayang Jakarta yang menampilkan kekayaan budaya khas Betawi. Wayang Jakarta ini tidak hanya dikenal dengan bentuk tradisional seperti wayang kulit atau wayang golek, tetapi juga memiliki variasi lokal seperti wayang kulit Betawi yang mencerminkan akulturasi budaya. Selain itu, ini mengajak pengunjung mengenal lebih dekat cerita rakyat khas Jakarta. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa jenis wayang yang ada di zona 3. Yang pertama, ada wayang kulit Betawi. Yang kedua, ada Japang. Yang ketiga, ada si Pitung. Yang keempat, ada si Manis Jembatan Ancol. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Kompen atau Belanda. Oke teman-teman,
teman-teman, di sini aku berada di zona 4. Nah, zona 4 ini adalah zona diorama Ramayana, menghadirkan berbagai adegan epik yang diambil dari kisah Ramayana dalam bentuk visual yang memukau. Setiap diorama menggambarkan momen penting, mulai dari kisah penculikan Sita oleh Rahwana, perjalanan Rama mencari istrinya, hingga pertempuran besar yang melibatkan Hanuman dan pasukan Kera melawan Rahwana. Di sini aku menjelaskan beberapa adegan, yaitu ada adegan yang pertama yang ada di sini adalah adegan Rama, Laksamana, Sinta, dan Kijang. Oke, kita lanjut ke adegan kedua. Adegan kedua adalah adegan Sugriwa Subali. Selanjutnya ada adegan ketiga. Adegan ketiga yaitu ada pasukan Kera. Adegan keempat ada adegan yaitu Anoman Obong. Selanjutnya ada Kerajaan Alengka, Rahwana bersama adik-adiknya Kumbarna, Wibisana, dan Saprakenaka di adegan kelima. Selanjutnya ada adegan 6 yaitu adegan Rama Tambak. Di adegan ketujuh yaitu ada adegan Perang Sarikudu Palwogo. Adegan ke-8 yang membahas tentang kematian Rahwana oleh Rama Wijaya. Selanjutnya ada adegan yang terakhir yaitu adegan 9 pertemuan Rama Wijaya dan Dewi Sinta yaitu istrinya. Oke guys, selanjutnya kita berada di zona 5. Di zona 5 terdapat ada peta persebaran wayang di Indonesia. Yuk ikutin saya. Nah, sini contohnya persebaran wayang di Indonesia. Selanjutnya kita akan ke zona 6. Yuk guys, ikutin. Nah, sini kita sudah berada di zona 6. Berada di lini masa perkembangan wayang. Contohnya seperti ini guys. Selanjutnya di sini ada wayang Sadat. Di sini ada wayang Wahyu. Selanjutnya kita masuk ke zona 7, Santika Kaning Cendekiawan. Di sini di zona 7 ada wayang Kaper. Kedua ada wayang kuning Kidang Kencana. Yang ketiga ada wayang kulit Bali. Yang keempat ada wayang kulit Banjar. Yang kelima ada wayang kulit Cirebon. Yang keenam ada wayang kulit Sasak. Yang ketujuh ada wayang Suluh. Selanjutnya, kita berada di zona 8, yaitu wayang mancanegara mengagumi Nusantara. Pada zona ini membahas tentang penghormatan terhadap pengaruh besar budaya Indonesia, khususnya seni wayang yang menginspirasi berbagai negara di dunia. Dalam pertunjukan ini, wayang dari luar negeri yang